Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusron Fuadi dalam acara Parah Pisan. Parah Pisan dalam artian mengangkat tema-tema yang ada di permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Bersama saya kembali lagi bersama Kiai Fathuri Wahmat. Kali ini kita akan membahas tema pada episode kali ini ialah tentang mukjizat dan azab. Pakai mukjizat, ada mukjizat dan azab. Ini maksudnya kriteria masalah mukjizat sendiri ini pada zaman Nabi dan zaman sekarang itu berbeda apa seperti apa sih pakai? Iya. Itu ada yang nanya tuh gimana nih? Itu sih ada yang nanya. Ada nanya ya. Selain itu sih ya inian sendiri dah, improv sendiri ya, gitu. Nggak gini. Mukjizat itu kan bisa dimaknai dari dua sisi ya. Iya. Kalau kita menerjemahkan mukjizat secara etimologis, secara kebahasaan, itu segala sesuatu yang memang menunjukkan kekuasaan Allah. Yang dalam hal ini sekaligus menunjukkan tentang kelemahan makhluk Allah. Segala sesuatu perbedaan. Iya. Secara harfiah segala sesuatu yang menjadi kuasa Allah dan manusia tak mampu melakukannya itulah mukjizat secara bahasa. Tapi kemudian kalau dalam konsepsi syariat kita, mukjizat ini sudah menjadi sebuah istilah. Jadi sebuah keistimewaan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah yang Allah berikan kepada para nabi. Iya, khususnya nih. Khusus kepada para nabi dan rasul. Iya. Maka disebut mukjizat. Karena itu hanya menjadi domain atau hanya menjadi hak prerogatif Allah yang manusia juga tidak bisa melakukannya atau membuatnya. Seperti kayak mukjizat Nabi Musa kan? Nabi Musa. Tongkat nih. Cus, laut kebelah. Nah, kalau tongkat ente 10 kali gini aja nggak ada yang kebelah kan? Nggak ada. Iya, memang bukan mukjizat itu namanya. Bukan, itu mah. Dan itu dimiliki oleh diberikan secara istimewa kepada para nabi khususnya. Tergantung kita. Hari ini kan banyak tren ini. Anak-anak muda, it's miracle. Wah, ini mukjizat. Aku juga kayak keren gitu ya. Keren banget. Apa-apa dibahasakan dengan mukjizat. Dikit-dikit dapat inian mukjizat. Betul. Kalau dari sisi bahasa ya nggak salah jika mengatakan ini suatu yang luar biasa. Tapi berlebihan pakai. Tapi berlebihan. Karena ada semacam mendistorsikan ajaran bahwa yang namanya mukjizat itu wilayah kenabian. Iya. Jadi wilayah bisa digeser lah. Nggak digeser. Sehingga ketika secara bahasa it's okay, tetapi begitu kita mengenal syarat, diperkenalkan oleh syarat kita, mukjizat sudah menjadi sebuah istilah yang melekat bagi para nabi dan rasul. Sehingga kita apa-apa ya tidak selatah itu. Wah, ini mukjizat. Latah nih bahasanya nih ya. Latah. Anti mainstream nih. Latah karena tadi menyamakan mukjizat dalam perspektif umum. Sehingga akhirnya menjadi samar dan ada semacam makna yang terdistorsikan, terhilangkan gitu. Karena memahami mukjizat adalah apa saja yang pokoknya dia keluar negeri ya kan dapat duit, dapat apa jackpot segala macam ya kan dibilang saya mukjizat. Saya nggak ngapa-ngapain tapi dapat rezeki nomblok mukjizat ini lain cerita itu ya. Jadi mukjizat itu cuman khusus untuk para nabi aja. Iya, jadi kita ketika menyebut istilah mukjizat maka kita konotasikan bahwa itu terkait dengan keistimewaan para nabi yang diberikan oleh Allah yang itu tidak diberikan kepada yang lain. Lah kalau nanti istilah mukjizat jadi hal umum berarti mukjizat nabi itu kabur. Wong nabi punya mukjizat, orang Depok pada punya mukjizat juga, repot urusannya. Netizen lah ya itu yang pada ngupload. Nah, kalimat miracle yang dimaknai mukjizat bukan mukjizat dalam konteks itu, tapi hanya sesuatu yang menakjubkan dengan pembahasan yang sesungguhnya tidak proporsional. Tidak proporsional ya, tidak pas lah ya. Itu disebut mukjizat. Betul ya. Terlalu berlebihan. Kira-kira kalau untuk tahapan maksudnya nilai-nilai mukjizat itu sendiri untuk para nabi itu ada beberapa kriteria nggak sih? Ada nggak sih? Maksud saya gitu. Ya gini, kalau dulu kan kayak Rasulullah gitu kan dikasih mukjizat. Maksudnya kayaknya waktu zaman Nabi kayaknya gampang banget gitu mukjizat itu terrealisasi gitu pada zaman itu. Kan gini, mukjizat itu diturunkan oleh Allah karena memang lebih bersifat, itulah salah satu anugerah Allah yang dijadikan sebagai sebuah dalil penguat tentang
eksistensi kenabian. Maka diturunkan dengan sebuah pembuktian yang luar biasa. Untuk apa mukjizat? Mukjizat kan diturunkan untuk menjawab keraguan umat, keraguan orang kafir yang tidak mengakui Nabi sebagai utusan Allah, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Turunkanlah mukjizat. Terrealisir karena tantangan atau menjawab tantangan zaman. Bahkan malaikat juga kadang-kadang nawarin gitu. Ya gitu kan. Nabi kira-kira ini kayak perlu nggak di sini gunung saya belah gini. Nah kayak gitu kan. Nah itu mujizat. Nah mujizat sendiri kan kalau Rasulullah sebelum menjadi nabi sudah ada tanda-tanda keistimewaan yang Allah berikan. Itu namanya kan irhas. Keistimewaan irhas ini kan Nabi sebelum diutus jadi nabi. Kalau yang setelah jadi nabinya namanya mukjizat, tapi sebelumnya kan kita kenal dengan namanya irhas. Jadi secara substansinya adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada makhluk pilihannya. Nah, makhluk pilihan ini sebelum jadi nabi dia irhas, setelah jadi nabi dia namanya mukjizat. Lah, nanti di bawah nabi kan ada misalnya wali. Keistimewaan Allah berikan ke wali tidak disebut mukjizat. Padahal keren kan, hebat juga. Kekuasaan Allah juga, namanya kan karomah. Beda lagi gitu, berarti. Ya, karomah gitu kan. Ya itu yang kita kenal dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pembahasan itu memang sesuai dengan kapasitas gitu kan. Dan ada levelnya. Loh, kalau orang pondok tarung sini punya mujizat kayak Nabi punya mujizat. Dikit-dikit miracle ya. Iya, miracle. Berarti banyak Nabi berarti ya? Iya, banyak banget dong nabi-nabi nih. Tapi kayaknya kalau belum ngopi mah belum pas nih. Cocok ente. Emang kalau ngopi kelihatan parahnya. Ya tuh, datang ente ngomong mah emang dasar. Cepet banget. Lah, sebenarnya keluhan ente dikabul malaikat. Ini kalau kayak begini nih mujizat bukan nih? Begini nih. Lah ini kan yang jadi memperparah istilah. Udah pada ikut-ikutan. Tuh berat. Sebentar. Ente lihat nggak? Emang ini event apa namanya? Apa nama? Program apa nih? Parpis. Lah iya, Parpis Parabisan. Lo sampai ini nih. Cak ini ya. Aduh. Ini tren baru Cak ya? Ini tadi saya nyari baki nggak ada. Lah berarti enggak, ntar saya nanya. Ini isinya software apa air? Air. Lah iya soalnya bawahnya pakai laptop kan. Cak ini bocahnya belum selesai skripsi ini. Ini punyanya kameramen. Iya. Oke. Saya bisa ngikut belajar. Monggo ini biar tambah seru ini. Biar seru ya, nih. Bener. Soalnya kita lagi ngomongin masalah mujizat nih. Apalagi. Tapi ini jangan dibilang ini mujizat loh ya. Iya, makanya tadi kan saya bilang sampai bawa kopi, saya ngomong kopi, toto kopi datang dan talanannya itu laptop. Itu merupakan mujizat atau bukan? Apa berlebihan sebenarnya? Ya memang nyeleneh. Kalau nyeleneh itu ya nggak semua mujizat lah. Kita lagi ngomongin masalah mujizat. Oh, itu menarik itu. Menarik banget Catung. Sekalian saya belajar. Soalnya di kampung saya ya. Kampung mana emang? Di mana ini kamu? Oh Jawa. Ya. Di Jawa. Kampung saya di Jayapura kan nggak mungkin. Oh Jawapura ya. Rin Jawaika. Gimana? Ngomong Pak Bos tadi, ngomong mukjizat. Saya ingat mbah saya itu bisa ngilang ya. Apakah itu sama disebut mukjizat? Oh iya. Kalau yang bisa ngilang. Kalau model yang gaya-gaya milenial itu yang nggak bisa bedain ya mukjizat bilangnya miracle. Iya. Berarti dia milenial ini. Artinya mukjizat dalam perspektif kebahasaan ya sah-sah saja. Tapi kalau mukjizat yang harus kita yakini kan kita harus meyakini percaya kepada rukun iman kan percaya kepada Nabi ya. Nabi. Nah, di antara juga mempercayai tentang mukjizat sebetulnya. Lah, mukjizat dalam arti kayak atau bisa ngilang. Iya. Itu banyak pesulap-pesulap tuh pakai gitu. Lo nggak usah. Lah kalau ngilang bagian dari mukjizat. Zaman milenial, apalagi zaman COVID, banyak orang bisa ngilang. Kenapa? Tahu nggak? Gara-gara banyak utang. Akhirnya ngilang. Berarti orang punya utang akhirnya punya mukjizat kan? Bisa ngilang. Nggak perlu dikira, nggak Lu nggak usah banyakin utang, nggak usah banyakin wirid. Hilang itu, lah mukjizat kan? Mukjizat. Nah itu. Ya. Iya itu maksud saya banyak banget orang-orang berlebihan bilangnya sedikit ini bilangnya mujizat, dapat ini bilangnya mujizat. Tapi kan dalam pandangan Islam sendiri kan mujizat itu sangat luar biasa. Nah ini yang saya ingin katakan gini. Gitu. Inilah sebuah fenomena baru yang terjadi proses penggeseran nilai dan keyakinan. Jadi Islam itu kan syariat Islam itu kan mengajarkan beberapa istilah-istilah yang memang lekat dengan syariat kita. Kemudian ada upaya-upaya atau ada sebuah tren namanya
mereduksi atau menggeser. Jadi kayak tadi pergeseran makna mukjizat yang selama ini kita yakini sebagai sebuah dan bagian dari keimanan kita terhadap kenabian bahwa nabi itu keistimewaannya dikasih mukjizat oleh Allah. Nah, ketika ada orang kemudian apa-apa disebut mukjizat, ini kan menggeser substansi mukjizat yang tadinya hanya kita pahami itu adalah sebuah yang sangat spesifik istimewa buat Nabi. Sekarang jadi nilai istimewanya seperti apa? Wong hilang aja dibilang mukjizat. Kayak Nabi ya. Berarti kalau orang hilang maka mirip-mirip Nabi ya. Kalau hilang kan repot urusan. Saya gumun itu. Oh, gumun. Saya mau belajar kayak gitu, mbah saya sudah meninggal. Terus Makanya saya cari jati diri. Nyepi di gunung nggak dapat. Berapa lama tuh nyepi di gunung? Salah. Oh, salah. Lah dia nyepi di gunung wilayah mana di Jawa? Di Jawa. Nggak jadi apa-apa. Kalau di Jawa? Kalau di Jawa nggak ada. Coba di Depok. Lah di gunung bener jadi nabi. Iya, salah posisi memang. Udah gitu banyak nih tren-tren di masyarakat lagi nih. Ketika misalnya contohnya saya dah ibaratnya parah pisan deh ya. Ya, emang kelihatan dari wajahnya emang. Saya punya bini cakep nih, dibilang, Misalnya atau aslinya? Misalnya. Oh, misalnya. Jangan aslinya dah. Terus ada yang komen nih pakai itu mah mujizat buat lu, terus azab buat dia gitu katanya. Soalnya dianya cakep, sayanya begini begitu. Nah, ini kan terkait dengan mujizat dan azab ini, berarti saya beralih ke azab nih pakai. Nggak dulu, saya mau luruskan. Temen ente sebetulnya ini benar. salah. Salah Ada gimana? yang lebih tepat. Gimana? Semestinya jangan nyebut soal mujizat dan azab. Apa nih? Mestinya kalau model potongan wajah begini ente dapat bini cakep, kalimatnya bukan mujizat dan azab. Gitu. Kalau ente mah dapat berkah, bini ente dapat musibah. Iya, itu dia. gitu. Berarti ada perbedaan, Ada nih perbedaan. antara musibah dan azab nih. Nah, kayak gitu. Ini Karena- terkait tentang musibah dan azab ini Azab. atau ujian ini banyak nih fenomena-fenomena di masyarakat yang melihat sudut pandang dia itu kalau ini nih masalah ini nih dibilang azab atau masalah tersebut dibilang ujian gitu. Ya. Perbedaannya itu di mana sih Pak Kiai Nih, sebenarnya? kan, ya itu yang dibilang penyebutan itu kan salah atau keliru terkadang memang Keliru karena kadang-kadang. kurang asupan pengetahuan. Iya, bener. Akhirnya dipukul rata. Mana azab, mana ujian, mana musibah dipukul rata. Wah, ini azab semua. Padahal kan tidak. Istilah ada azab ya. Orang kita azab, nggak apa-apa dah. Azab. Lidah orang kita Kalau orang begitu. Betawi bilangnya ajab. Lah yang orang azan aja di azan, iya, duhur jadi lohor, ya nggak apa-apa melidah kita udah kan kita bukan orang Arab ya. Iya, lidah gitu. Lah dia juga Arab dia. Arab Iya, Arab Patengena, Arab maklum. ya, Arab maklum kira Arab kerukut. Ya, gini. Pertama muncul istilah azab. Kan Quran tuh. Ada istilah musibah. Nah, kenapa istilah ini bermacam-macam untuk menggambarkan tentang substansinya juga berbeda-beda. Oh, isinya. Ya kan al-musamma ya al-ismu yadullu alal musamma atau ya. Jadi sebutan itu untuk menunjuk substansinya apa? Azab, musibah. Ditengok dari substansinya memang adab itu adalah sebentuk adab ini. Adab ini kan bentuk pembalasan, hukuman. Artinya karena pembalasan dan hukuman berarti sebab akibat. Adab itu turun karena sebab akibat. Dulu kaum Nabi Nuh diadab oleh Allah sebabnya karena mereka ingkar. Kemudian durhaka kepada Nabi. Tidak mengakui eksistensi melaksanakan perintah Tuhan. Diadab. Ya itu kalau zaman Nabi kayaknya gampang banget turunnya aja pakai kes-kesan gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak kelihatan gitu. Beda memang. Bedanya gimana? Adab. Jadi umat-umat terdahulu sebelum sebelum umat Islam, sebelum Rasulullah. Pertama adabnya itu kes. Kes-kesan. Kata ente, kes. Kalau kata saya kes-kesan. Ya udah. Langsung itu diajar. bahasa orang milenial lah. Langsung kontan itu ya. Kedua sifatnya dia menyeluruh. Sekali diadab semua. Nabi Nuh banjir bandang. Habis. Umat Nabi Lut di hujan batu. Bukan. Batu, Ya, itu di hujan batu akhirnya kampungnya ditenggelamkan jadi laut. Sekarang jadi Dead Sea, laut mati, Bahrul Mayit ya. Habis. Langsung. Nah, beda dengan azab balasan kepada umat baginda Rasul. Tidak seperti umat terdahulu. Sifatnya tidak lagi langsung total tapi parsial. Siapa yang melakukan dosa dia yang diadab dia saja. Parsial apa catem coba? Anggap aja per wilayah gitu ya. Nah, lokal. Tahu dia. Tahu dia. Begitu, Cak. Lah masa ente yang bikin dosa di sana mana di Jawa Pura tadi ya? Iya. Jawa Ika kayaknya. Iya.
Lah masa kemudian kita nggak kena apa-apa. Iya. Beda kalau zaman dulu kan, balelonya bareng-bareng gitu ya. Kalau bahasa Sunda balelo itu. Itu ada bareng-bareng. Ora balelo. Orang ngerti. Orang ngerti. Aku. Nah itu, jadi seperti itu. Nah di kita pertama nggak kontan, kemudian tidak secara menyeluruh. Jadi pertama konsepnya juga di dalam Islam itu kalau bicara soal adab kan balasan atas dosa. Atas dosa. Maka kenapa tidak kemudian langsung serta-merta bahwa ada umat Islam berdosa, walaupun sekelompok kemudian kelompok lain terkena. Kan memang la taziru waziratun wizra ukhra. Ya kita kan nggak menanggung dosa orang lain. Masa orang lain yang zina kita yang dapat adab. Nah itu dia tuh. Tapi bahwa kemudian ada orang zina di kampung kita yang diazab nanti terserah Allah, kan bisa kontan bisa tidak, urusan Allah. Bentuknya apa dan di mana terserah Allah. Tetapi kemudian azab itu berlaku bagi pelaku. Lah kita yang kanan kirinya dampak dari azab itu tidak secara langsung. Nah azab itu artinya balasan, ada sifatnya apa ya? Kayak sebab akibat ya. Sebab akibat. Kausalitas. Kalau musibah, lah ini kemudian ini musibah lagi nih, beda musibah lagi. itu juga bentuk, kalau musibah dimaknai sebagai ujian dari Allah untuk kita dan tidak mesti sebab akibat. Iya, kayak musibah perorangan dan musibah suatu kaum gitu, apa kayak banjir, longsor, seperti itu. Jadi kalau musibah itu ada yang sifatnya alamiah. Kita nggak dosa apa-apa, tahu-tahu gunung rubuh, longsor. Gunung banjir. Gunung banjir. Meletus. Gunung meletus. Lah kan kita nggak dosa juga, kalau ayahnya meletus aja. Iya. Semeru meletus juga, orang pada ramai. Ya emang itu siklus alam, meletus aja gitu lah. Jadi memang kalau musibah itu ada yang memang sifatnya alamiah, nggak ada kaitan dengan dosa, makanya tidak disebut azab. Ada juga memang musibah itu faktornya memang dari kita, ada kontribusi kita. Kan ada tuh ayatnya tuh. Kalau kita ngomong ayat dulu ya. Ente paham nggak kalau ayat? Coba jelasin aja. Dia. Kan mau ngaji ente ya? Iya, saya mau ngaji. Makanya saya udah pakai peci nih sekarang. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya atau telah muncul kerusakan fil barri, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas. Kulantaran, artinya ada sebab dengan apa-apa yang dilakukan oleh ulah-ulah tangan manusia. Ada kontribusi orang menyebabkan musibah banjir, contohnya apa? Orang buang sampah, main nembang-nembang pohon, itu ada kontribusinya. Tapi itu juga tidak langsung disebut azab, beda cerita itu. Makanya tidak bisa mengkonotasikan bahwa azab itu ya musibah itu azab. Semua ada batasan dan ada definisinya. Nah, orang karena memang nggak ngerti ya, pokoknya kalau bentuknya begini mau banju azab ini lah, ya repot urusan. Pukul rata. Kalau sabar itu jatuhnya ujian dong berarti. Sabar dulu. Sabar itu konsekuensi untuk menghadapi ujian. Oh, beda lagi nih. Lah kalau azab ya gimana mau cerita sabar? Lu sudah berdosa, lu dihukum bagaimana sabar? Konsekuensi lu kan. Tapi musibah kita nggak ngapa-ngapain, dapat musibah, ya sabar. Kudu sabar. Ini adalah ujian dari kalau azab itu yang ada jatuhnya. Makanya sebelum ada azab itu, makanya kan ada satu ayat yang mengatakan wa makanallahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak akan mengadab mereka sepanjang mereka mau beristighfar. Jadi mohon ampun. Ternyata juga ada orang melakukan dosa biar tidak diadab oleh Allah, segera bertobat. Kaum Nabi Nuh orang nggak bertobat, sampai diingetin juga wangkeng. Iya, tampung itu ya, kagak tahu. Ya sudah. Padahal ada potensi, ada kesempatan untuk menolak celah sepanjang dia mau yastaghfirun, minta ampun kepada Allah, kayak gitu. Kayak contohnya tuh Bani Israel sendiri kan itu paling banyak disebutin di Al-Qur'an gitu kan. Tapi ternyata dia yang paling wangkeng. Oh iya, paling wangkeng. Apa bae ditanyain, dia kan. Padahal paling banyak disebutin di Al-Qur'an itu. Iya, makanya jangan ikutan itu, jangan jadi ahli waris Bani Israel. Ya udah. Oke, itu guys permasalahan tentang mukjizat dan azab yang sudah dijelaskan oleh Pak Kiai Fakhuri Wahmat, dan juga nih ada teman baru saya nih, Catung nih. Sangat luar biasa sekali, milenial sekali. Udah salaman belum? Belum sih. Nah, kayak gitu dong. Sopan. Nah, di bawah. Terima kasih nih atas kopinya, dan saya juga
sangat kaget sekali ya kan, bawa kopi, cuman talanannya laptop. Iya. Ini tren mungkin tren era industri 4.0 gitu. Jadi apa-apa sudah digitalisasi, jadi alat-alat elektronik Tapi sudah saya perlu jadi. ingetin lagi nih, Iya, itu seru. laptop bocahnya belum selesai skripsi. Takut tumpah. Oke guys, itu dia permasalahan tentang mujizat dan azab yang sudah dijelaskan oleh Kiai Fakhri Wahmat dan rekan saya Catung. Dan jangan lupa subscribe, view, like-nya, dan stay tune di Banvel TV. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.